Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Wa minhum man 'ahadallah la in atana min fadlihi la natasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw hum mu'ridun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah. Selalu bersyukur atas nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Allah itu luar biasa kepada kita. Kalau dihitung, enggak akan mampu menghitungnya. Nikmat ciptaan langit bumi, nikmat kejadian manusia, nikmat segala sesuatu luar biasa. Allah itu hebat. Allah maha segala-galanya. Dan Allah memberikan kitab sucinya di atas semua kitab. Ada kitab-kitab suci yang lain. Subhanallah. Subhanallah, maha suci Allah. Tidak ada yang bisa mengalahkan kitab suci ini. Karena apa? Quran ini membicarakan sesuatu yang terjadi pada saat itu, pada zaman Nabi. Membicarakan 3.000 tahun yang lampau. Bahkan membicarakan sebelum kejadian. Bahkan bicarakan 6.000 tahun Nabi Allah Ibrahim yang akan datang. Luar biasa. Tidak ada tandingannya. Memang tidak bisa ditandingi oleh manusia. Lah ini yang tadi saya baca. Surat Taubah ayat 75. Subhanallah. Di antara mereka. Nah ini ceritanya. Wa minhum man ahadallah. Di antara mereka. Ada yang nulis janji kepada Allah. Siapa ini? Satu kejadian saat itu orang yang namanya Sa'labah bin Khatib. Sa'labah bin Khatib oleh Allah ditakdirkan miskin. Tapi ibadahnya kuat banget. Kita nanti ngambil pelajaran. Banyak kadang-kadang orang yang nggak tahu diri. Miskin. Akhirnya sholatnya 5 waktu, bahkan dikatakan dalam hadis kayak merpati putih selalu berjamaah. Sekali-kali berjamaah pulang. Yang lainnya Allahumma antas salam, minkas salam, wa ilaika ya'udus salam. Masih zikir, wirid, ini enggak pulang. Sekali-kali Rasulullah melihat dipegang. Sa'labah, kenapa kamu enggak kayak yang lain-lain berdoa wirid? Enggak ya Rasulullah. Kenapa? Rasulullah kan bersabda, sholat pada waktunya itu baik. Iya. Saya ini gantian sarung saya dengan istri saya untuk sholat pada waktunya. Oh begitu ya. Ya Rasulullah, doain saya. Miskin enggak enak ya Rasulullah. Tolong doain saya banyak hartanya. Jauh-jauh Rasulullah sudah menjawab, miskin yang syukur lebih baik daripada kaya enggak bisa bersyukur. Enggak ya Rasulullah, saya janji. Saya janji kalau saya kaya, sana akan saya bantu, fakir miskin saya bantu, semuanya saya bantu-bantu. Betul janjimu, betul ya Rasulullah. Enggak enak banget miskin ya Rasulullah. Udahlah, sabar aja. Enggak bisa ya Rasulullah.
saya ini lama-lama merasakan kemiskinan itu enggak enak. Selalu mendesak pada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah ngangkat tangan. Allah marzuqhu malan. Padahal hanya beberapa kata-kata, ya Allah, dia rezeki, dia harta. Karena doanya Rasulullah tembus arsy, diijabah. Biasanya punya kambing tuh setahun beranak sekali, dia 2 kali. Terus beranak. Sampai dia lupa sholat jamaah di masjid. Karena kekayaannya, akhirnya dia membuat rumah di luar kota. Jauh. Karena kambingnya luar biasa. Lembah kambing, lembah unta, lembah sapi. Luar biasa kekayaannya. Itulah karena doa Rasulullah. Maka kita kalau ada orang soleh, yang kita anggap soleh, minta doa. Ya Allah, tolong doain. Mudah-mudahan Allah ngijabi doa-doa kami. Nah, itu tidak apa-apa. Sunat. Rasulullah aja minta doa kepada Sayyidina Umar. Kita Umar mau umrah. Rasulullah bersabda kepada Umar, la tansa fi du'aika, asyrikni fi du'aika. Umar, tolong ikut sertakan. Kalau kamu berdoa nanti di Ka'bah, ini dari Madinah Rasulullah, di Ka'bah, tolong doakan saya ya. Iya ya Rasulullah. Saling minta doa itu enggak apa-apa. Subhanallah. Lah ini salabah. Begitu dia Rasulullah, kekayaannya detail, bahasa Jawanya kekayaannya luar biasa. Nah akhirnya dia lupa jamaah. Bahkan bikin rumah di luar kota. Dia enggak jamaah lagi. Satu saat Rasulullah mengutus para jamaahnya untuk menarik pajak, untuk menarik zakat. Orang yang kaya itu harus mengeluarkan zakat karena dia kasih kekayaan itu bukan untuk dia saja, untuk yang lain. Nah, ini sahabat datang ke rumah dia. Rasulullah menyuruh saya, kamu mengeluarkan zakat. Apa zakatnya? Ada tabelnya, ada sendiri. Kalau punya 40 kambing, 1 kambing. Kalau punya 2 kambing, 2 kambing. 80 2 kambing. Seterusnya. 41 bat. Punya 7 unta, 1 kambing. Subhanallah, sudah ada tabelnya sendiri. Apa jawaban sahabat? Wah, ini namanya pemerasan ini. Padahal dulu dia kaya karena doa Rasulullah. Sekaya lupa. Itulah manusia. Kita ngambil pelajaran. Jangan kayak lupa dengan Allah kasih. Semua itu adalah pemberian dari Allah. Kaya, miskin, pangkat, semua pemberian dari Allah. Kita harus sadar. Sadar bahwa kita ini hidup tidak lepas dari genggaman Allah. Dari takdir Allah. Subhanallah, subhanallah. Padahal dia dulu janji, kalau saya nanti kaya ya Rasulullah, saya bantu ini, saya bantu ini, saya bantu ini. Tapi saya kaya betul. Rupanya dia lupa, enggak mau. Dilaporkan Rasulullah. Ya Rasulullah, dia enggak mau mengeluarkan zakat ya Rasulullah. Ya sudah enggak apa-apa. Yang penting kamu sudah menyampaikan. Jadi tugas manusia itu menyampaikan. Usaha. Semuanya di tangan Allah. Begitu suatu saat surat Taubah 75 Allah turunkan minhum man ahadallah. Di antara mereka ada yang janji kepada Allah, ya Sa'labah tadi yang saya ceritakan, enggak mau zakat. Nah, ada kawannya yang dekat, dia nyampaikan, Allah menurunkan Jibril memperingatkan kamu. Kamu dulu janji tapi sekarang enggak mau menepatinya. Wah, takut dia. Dulu ingat dia. Oh iya, dulu saya janji. Tapi saya membawa uang dalam satu bingkisan ini ya Rasulullah. Enggak.
Jibril sudah turun memperingatkan, kau orang yang nggak mau mengeluarkan zakat, kau lupa dengan janjimu sendiri. Maka orang itu nggak boleh lupa dengan janjinya sendiri. Itulah peristiwa. Kita harus sadar ambil kesimpulan. Jadi kalau kita apa itu kita syukur kepada Allah. Saya awal khutbah selalu mengajak syukur. Hidup ini harus mensyukuri nikmat rahmat yang Allah berikan. Yang sering saya katakan, nikmat rahmat itu ketahuan kalau sudah hilang. Kalau kita masih punya nikmat, kadang-kadang kita nggak merasa. Kita sehat, kita bisa makan, bisa minum, bisa tidur, bisa berjalan, nikmatnya luar biasa. Satu saat makan nggak enak, tidur nggak enak, minum nggak enak, apa saja nggak enak, berjalan nggak bisa. Baru akan terasa nikmat. Maka kata Imam Ghazali betul, tu'rafun ni'matu inda fuqdaniha. Nikmat itu ketahuan kalau nikmat itu sudah hilang. Maka kita harus hati-hati nikmat yang ada pada kita. Jangan mentang-mentang muda. Wah, saya masih muda, jauh. Tidak. Mati itu bisa muda, bisa pemuda, bisa orang tua, bisa kakek-kakek. Nikmat itu Allah akan cabut. Yang orang tukang mengobati dokter pun nikmatnya juga akan dicabut. Subhanallah. Inilah peristiwa yang ada pada zaman Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Saya sekarang membuka satu ayat yang disebutkan dalam surat Al-A'raf 175. Ada seorang, katakanlah pendeta, karena saat itu kiai itu luar biasa, ya belum ada kiai, adanya pendeta. Pendeta namanya Bal'un bin Ba'urah. Itu zaman sudah ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad. Hebat. Muridnya dalam satu kitab dikatakan 12.000. Muridnya ada yang bisa terbang. Orang itu kalau oleh Allah kasih dengan wiridannya, bisa apa saja. Nah, ini orang, Bal'un bin Ba'urah, dirayu oleh pejabat. Tolong Nabi Musa dari Mesir sekarang di sini mau masuk di Palestina, Syam. Jadi Palestina ya Syam itu sekarang berubah menjadi Yordan, menjadi Syria, menjadi Palestina, bahkan Israel ingin merebutnya, itu berubah. Subhanallah, dulu Syam. Subhanallah. Wah, enggak mau. Nabi Musa kan orang yang benar. Nabi itu membawa kebenaran. Kok saya suruh mendoakan jangan sampai bisa masuk. Sudahlah, kamu mau apa? Mau nanti saya separuh negara ini buat kamu. Karena rayuan dunia tertarik ini Bal'un bin Ba'urah. Padahal dia sudah enggak kurang apa, muridnya sudah banyak. Apa saja sudah kecukupan. Tapi dia kerayu oleh pejabat pada saat itu. Pergilah dia ke gunung. Kalau berdoa itu biasanya di tempat yang tinggi ke gunung dengan khimarnya. Khimarnya sudah mogok, sudah enggak mau. Tapi diseblak, dikitik, disabet supaya mau. Wah, terus kata. Nah, ketika berdoa supaya Musa enggak bisa masuk ke Syam, subhanallah, dia akhirnya kok bukan menghadap ke sana, ke sini, tapi melengos. Apa melengos itu berpaling sini. Subhanallah, berpaling. Akhirnya dia merasa bahwa doanya enggak diterima. Bahkan digambarkan dalam Al-Quran, dia ini manusia, orang alim, kayak anjing. Melet-melet. Dalam tafsir Jalalan dikatakan, meletnya itu sampai lidahnya sampai udel. Subhanallah, 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 subhanallah. Nah, dia merasa, oh saya ini tertipu dengan dunia. Padahal saya sudah enggak kurang apa-apa.
Maka hati-hati, hidup ini selalu menipu. Allah sudah kasih kecukupan, tertipu. Inilah cerita surat A'raf 175. Maka begitu dia tertipu dengan dunia, dia sadar, saya ini tertipu dengan dunia. Saya lidah saya ngeleler. Dia berdoa terus, ya Allah jangan sampai Musa masuk ke ini. Doanya dikabulkan oleh Allah. Nabi Musa nggak bisa masuk Sam bertahun-tahun karena doanya Bal'un bin Ma'urah. Dikatakan dalam Maidah, yatihuna fil ardi arba'ina sanatan. Bingung di gurun Sinai itu 40 tahun. Mungkin kalau bingung seminggu gak apa-apa, 40 tahun seumur orang. Subhanallah. Nabi Musa bertanya, ya Allah kenapa saya ini gak bisa masuk ini? Karena doanya Bal'un bin Ma'urah. Maka hati-hati kita jangan sampai mendoakan jelek kepada orang. Apapun juga jangan mendoakan jelek. Jangan berkata jelek kepada orang. Mengatakan yang enggak, kata-kata kasar jangan. Bodoh dan sebagainya jangan. Subhanallah, subhanallah. Ini ada peristiwa sekarang orang jual teh. Es teh dibodoh-bodohkan. Akhirnya orang banyak simpatik. Subhanallah, subhanallah. Mari kita ngomong yang sopan, yang indah, yang layak. Jangan mentang-mentang sudah dapat nama, ngomong, subhanallah tidak. Nah ini, subhanallah, Nabi Musa bingung. 40 tahun. Setelah itu minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya karena sudah permintaan orang, Allah ngijabai. Musa juga balik kepada itu, akhirnya dia meleler tadi. Itu perang doa. Subhanallah, subhanallah, kita harus baik kepada semua orang. Sering saya katakan, jangan berhenti berbuat baik. Umur kita di dunia ini, kata Allah itu, ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Kalau kita, umurnya kita itu 1000 tahun. Setahun itu 1000 tahun, 5 tahun kalau hitungan kamu. Jadi kayaknya 1,5 jam. Katakan 2 jam, yang umur 80, umur 100 dan sebagainya, tidak ada 3 jam. Pendek umurnya. Subhanallah, hati-hati hidup ini. Jangan sampai salah tindakan, salah memilih kebenaran, salah ngomong dan sebagainya. Subhanallah, itu yang namanya baru cerita sekian tahun yang lalu. Namrud, Nabi Musa itu 3000 tahun yang lalu. Allah ungkapkan juga. Maka mudah-mudahan baru 2 masalah ini Allah ngasih taufik hidayat kepada kita semuanya. Ya Allah, beri taufik dan hidayat-Mu ya Allah. Beri taufik dan hidayat-Mu ya Allah. Berkailah pondok ini ya Allah. Berkailah santriwan-santriwatinya ya Allah. Berkailah ke orang yang Jumatan di Masjid Multazam ini ya Allah. Berkailah kami semuanya ya Allah. Limpahkanlah keberkahan-Mu, rahmat-Mu, karunia-Mu, rizki-Mu kepada kami semua ya Allah. Allah mansuri Islam al-muslimin al-mustadafin fi kulli makan. Allah mansuri Islam al-muslimin al-mustadafin fi kulli makan. Allah mansuri Islam al-muslimin al-mustadafin fi kulli makan. Allah mansuri Islam al-muslimin al-falestiniyin. Allah mansuri Islam al-muslimin al-indonesiyin. Wa ahlikil kafarata wal-musyrikin wal-suyuhin wal-zalimin wal-khainin wal-kadhibin wal-munafikin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al kaidahum fi nukhurihim wa makrahum a'idan alaihim wa khufratahum waqina fiha wa nasbisa wa tarfida ij'al musakina ila musadina fi asidina ya hayy ya qayyum ya dzal jalali wal ikram innaksanal kalamullahil malikil mannan wa biqawlihi yatadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faminhum man 'adallah la in atana min fadli lanasaddaqanna wa lakunanna minas shalihin.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.